doakanlah kami hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kristen di Samosir. Dukunglah kami, tentu nanti jika ada kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada kepentingan umat, percayalah kami akan mengkritisi pemerintah. Tetapi kalau ada program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan kita, mari kita dukung bersama. Shalom, selamat sore rekan-rekan sekalian. Hari ini kita bersama dengan Ketua DPD MUKI Kabupaten Samosir, Bapak Pendeta Buas Syahan STH. Oke Pak Buas, saya ucapkan selamat Pak. Sudah dilantik tadi sebagai Ketua bersama dengan 40 pengurus yang lainnya. Oke, terima kasih Mas. Ya, kita berbincang-bincang sebentar Pak Pendeta Buas. MUKI tadi kita sudah bahas tentang visi dan misinya, dan kemudian yang kita mau cerita dari awal ini, bagaimana awal mula terbentuknya MUKI Kabupaten Samosir. Iya, jadi MUKI di Kabupaten Samosir ini sebenarnya 5 tahun yang lalu itu sudah pernah dibuat. Tetapi oleh sesuatu hal yang tentu kita tidak bisa sebutkan di sini, akhirnya MUKI itu berhenti dan artinya gagal lah. Tetapi di menjelang 5 tahun belakangan ini, melalui hamba Tuhan dari Medan, bagaimana kalau MUKI di Samosir kembali dihidupkan atau dibentuk lagi. Tentu kita ingin melihat apakah MUKI DPW pada intinya kita mau lihat DPW itu bagaimana oleh waktu dan oleh beberapa informasi yang kita dengarkan bahwa DPW yang sekarang telah giat bekerja, telah melakukan kinerja yang sangat baik, sehingga kita memutuskan untuk kembali membentuk MUKI yang baru. Jadi bukan istilah periodisasi, tapi memang membentuk MUKI yang baru. Nah, itulah yang kita sepakati dengan teman-teman, bagaimana apa yang dulu gagal, apa yang dulu mati, bagaimana kita buat lagi untuk hal yang baru. Mungkin itulah mungkin garis besar dari awal mulanya ada MUKI di Samosir. Bagaimana teman-teman bisa pada akhirnya memilih Bapak Pendeta Buas sebagai Ketua DPD MUKI Kabupaten Samosir? Memang teman-teman mungkin melihatnya, memang kita selama ini aktif di berbagai lah beberapa organisasi di Samosir. Bagi saya pribadi, waktu saya masuk ke sebuah organisasi, saya selalu berprinsip memberikan hidup saya ke situ. Sehingga kalau saya ada di sebuah organisasi, maka hidupku ada di sana. Dan selalu saya katakan, saya harus bertanggung jawab. Dan bagi saya itu tanggung jawab itu harga mati. Iya. Nah mungkin itulah yang mereka selalu lihat. Kalau saya terlibat dalam sebuah organisasi, selalu bertanggung jawab mungkin. Itulah mungkin gambaran saya, dan menurut teman-teman yang saya bilang, ya kalau memang Anda tidak mau jadi ketua, ya lebih baik kita tidak membentuk MUKI. Begitulah mereka bicara. Iya. Dan saat ini Pak Buas sudah memegang satu tanggung jawab yang sebenarnya cukup luar biasa. Ada kepentingan umat Kristen yang harus diemban, di mana Pak Buas memimpin kurang lebih 40 orang pengurus yang sudah dilantik.
Pak Buas sendiri melihat apa sebenarnya permasalahan yang paling kompleks, yang paling penting untuk diatasi oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Samosir ini? Memang sebelum ke persoalan umat, memang tugas yang pertama yang saya lihat adalah membangun kepercayaan para hamba-hamba Tuhan dulu. Karena memang faktanya banyak organisasi di Samosir ini yang dalam istilah kami itu mati suri. Dibilang tutup tidak, dibilang jalan juga tidak. Yeah. Jadi tentu teman-teman itu selalu mengatakan bagaimana ini mungkin. Jadi yang saya bilang kepercayaan untuk mereka kepada organisasi ini. Lalu yang kedua, setelah membangun kepercayaan maka harus ada konsolidasi. Konsolidasi di situ. Baru setelah itu kita akan beranjak kepada kepentingan umat. Kalau saya lihat di Samosir ini, memang semakin mayoritas dia, semakin banyak dia, pasti semakin banyak kepentingan umat Samosir. Dengan beberapa diskusi kita dengan tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, pemerintah, kepolisian, dan banyak orang kita sudah berbicara. Memang permasalahan kekristenan Samosir sangat kompleks. Sangat kompleks. Iya. Jadi kemarin kita sudah, tentu kita bersama-sama ke Pak Bupati, satu bagian yang dia angkat beliau, itu masalah bagaimana kaum amat tidak tertarik dengan gereja. Iya. Mereka tidak mau. Tentu yang kita lihat, kita yang harus kita lihatnya nanti, apa sih akar persoalannya. Tentu kita harus berbicara, kita harus turun, kita harus mendengarkan mereka sebenarnya apa sih yang membuat mereka tidak mau ke gereja. Itu yang pertama yang kita mau lihat dulu, bagaimana kita mencoba membantu gereja, bagaimana jemaatnya khususnya kaum ama itu bisa datang lagi ke gereja. Cuma mungkin persoalan yang kita lihat yang kompleks yang akan kita tangani di samping persoalan ekonomi. Terus terang, Nama Ketua, ekonomi jemaat di Samosir ini, aduh, kita pun sebagai gembala, sebagai pendeta, miris melihat pertanian yang sangat tidak maju, berdagang juga tidak punya kemampuan bersaing dengan orang-orang lain. Saya lihat ya pemberdayaan ekonomi lah nanti coba kita lihat dari mana kita masuknya. Baru pelayanan sosial. Jadi yang ketiga inilah dulu yang kita mau lihat dulu nanti ke depan. Oke. Sambil kita jalan, kita lanjutkan perbincangan kita. Apa yang menjadi harapan dan himbauan Bapak Pendeta Buas Sihaan untuk para hamba-hamba Tuhan di seluruh Kabupaten Samosir dalam rangka kita bisa bekerja sama? Seperti tadi, kita sudah tidak saatnya lagi saling mencurigai karena kita memang ada di dalam area perjuangan yang saling melengkapi. Apa himbauan Pak Pendeta Buas untuk hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan tayangan ini? Iya, kalau saya mengatakan begini, kita sepakat persoalan di jemaat-jemaat, persoalan umat sangat kompleks. Saya lihat kita harus bersatu, kita harus duduk bersama, kita harus memang berdiskusi panjang bagaimana menangani. Kalau enggak, lama-kelamaan kita hanya menjadi orang yang mengeluh di sana, mengeluh di sini. Lalu saya khawatir kita nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang putus asa. Karena saya lihat, terus terang saja, kalau kita menangani ini pribadi-pribadi, nggak akan mungkin lagi. Karena sangat kompleks. Jadi, saya bilang saatnya lah kita berbagi, jujur satu dengan yang lain, tanpa curiga. Mari kita terbuka untuk persoalan yang sedang kita hadapi di gereja kita masing-masing. Lalu kita duduk bersama, berbagi pikiran, berbagi ide, apa yang bisa kita lakukan. Itulah mungkin
saya kepada hamba Tuhan, tidak saatnya lagi kita saling curiga. Kalau saya selalu mengatakan, Iya. ya alangkah senangnya saya kalau ada orang lain yang bisa membantu saya dalam penggembalaan. Itu prinsip saya. Dan saya selalu bilang, kalaupun ada, ya termasuk di Samosir kan persoalan perpindahan jemaat, itu mungkin juga akan menjadi masalah nanti. Saya bilang, jemaat itu toh juga milik Tuhan. Ya kalau di tempat saya dia nggak bertumbuh, di tempat lain dia bertumbuh, ya silakanlah. Yang kita lihat bagaimana dia bertumbuh. Kalau di tempat kita dia sulit, ekonominya sulit, tapi kalau dia bisa di tempat lain, ekonominya bagus, apa semua bagus, ya, saya pikir marilah kita mengasihi mereka dengan tidak lagi ini milikku, ini jemaat. Itu semua kita kembalikanlah kepada Tuhan. Itu mungkin menurut itu dari saya, masukkanlah kepada hamba Tuhan, ide saya lah. Itu Pak Ketua. Dan tentu itu bisa terwujud sebenarnya ketika ada komunikasi yang baik antar sesama hamba Tuhan. Sehingga kita bisa mengikis perasaan saling curiga, bahkan lebih dari itu kita bisa membangun sinergi bersama-sama, bukan hanya di internal MUKI saja, tapi antar lembaga mungkin gitu ya Pak. Ya, nah makanya saat ini saya mungkin yang berikutnya apa yang akan Bapak lakukan dalam rangka membangun kerukunan di antara sesama hamba Tuhan. Karena saat ini Bapak sudah memegang satu tanggung jawab yang baru sebagai Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia Kabupaten Samosir. Ya, setelah Ketua DPW dari Medan memberikan surat mandat, kita sudah melakukan komunikasi yang intensif dengan semua orang. Iya. Bahkan kemarin ada hamba Tuhan yang meninggal. Dia nggak termasuk MUKI, tapi bilang, ayo kita sama-sama rame-rame ke sana. Nah di sana sambil kita menunggu acara kita bisa ngobrol lama. Lalu kemarin ada orang tua dari hamba Tuhan meninggal. Ayo kita ke sana. Bahkan kemarin kita punya ide, kalau bisa nanti kalau menjenguknya kita buat di hari, jangan di hari penguburan, karena di hari penguburan sangat padat. Kalau bisa di hari sebelumnya. Jadi di situ kita bisa bicara dengan keluarga. Nah sambil kita bicara keluarga, kita pun bisa relax, karena saya lihat kalau perjumpaannya jarang, pasti kita akan mencoba berbicara hanya belum plong. Tapi kalau sudah lama-lama, kita bisa plong. Dan yang itu yang kita bilang bahwa akhirnya persekutuan kita menjadi persekutuan yang tulus dan yang jujur. Iya, silakan Pak. Selanjutnya, apa sebenarnya yang menjadi harapan daripada umat Kristen lah, yang selama ini Bapak lihat dan Bapak amati secara khusus untuk mungkin pemerintah Kabupaten Samosir? Iya, saya lihat ya kita mungkin berbicara dengan apa adanya tentang sistem atau Samosir pasca pilkada yang lalu. Sampai saat ini kondisi masyarakat masih terpecah, baik dari tingkat elit sampai ke tingkat bawah. Jadi MUKI sebenarnya dengan jujur, kenapa kita undang bupati, undang DPRD, undang tokoh masyarakat dari calon bupati, mantan bupati. Sebenarnya keinginan kita hanya memperjumpakan mereka di sebuah momen, dengan harapan dengan perjumpaan itu nanti akan terekspos keluar, sehingga di masyarakat pun tercipta kedamaian. Jadi itu yang saya lihat tuntutan dari rakyat ini sekarang, bagaimana di tingkat elit pemerintah itu, ya itulah dulu bagaimana rukun di tingkat elit itu, karena itu kan sangat mempengaruhi ke masyarakat. Dan kita harapkan juga pemerintah yang sekarang dia betul-betul menempatkan masyarakat itu semua sama.
Jadi pemerintah yang sekarang harapan kita tidak lagi membicarakan kemarin pilih siapa, pilih kelompok siapa. Pemilihan sudah selesai, Tuhan sudah menetapkan Bapak Pandiko Timotius Dutom ST sebagai bupati. Kita hormati Tuhan atas itu dan kita terima dengan sesungguh-sungguhnya Pak Bupati betul-betul menjadi orang yang dapat menepati janjinya untuk rakyat. Itu yang mau kita lakukan. Jadi harapan rakyat kepada pemerintah sekarang, ciptakan dulu ketenangan. Pokoknya rangkullah rakyat itu. Jangan sampai ada yang merasa rakyat ini karena mungkin tidak memilih sehingga merasa jauh. Dan saya lihat memang terus terang Pak Bupati kita ini hatinya baik. Ya, hatinya baik. Saya lihat baik. Jadi dia berusaha untuk merangkul dan kita juga rindu orang-orang di sekitarnya juga punya hati yang baik yang sama. Kita harapkan rangkullah rakyat ini, terimalah rakyat ini. Kalaupun banyak kelemahan, banyak persoalan, kalau pemerintah merangkul rakyat ini bisa tenang. Itu yang saya lihat harapan dari rakyat itu ke pemerintah kita yang sekarang. Baik, saya memperhatikan dari sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Forkominda, para pemimpin daerah seperti ya dari pihak bupati, kemudian dari kepolisian, dalam hal ini Bapak Kapolres Kabupaten Samosir, mereka sangat respon dengan kehadiran Muki di Kabupaten Samosir. Bagaimana Bapak sebagai ketua bisa menyikapi respon dari aparatur pemerintah tersebut untuk mau bekerja sama, membangun sinergitas di Kabupaten Samosir ini? Iya, terus terang memang ketua hari-hari ini juga bercampur takut juga. Ini saya lihat ekspektasi dari Harapan yang tinggi harapan yang tinggi dari semua pihak ke Muki. Mohon maaf sebesar-besarnya tanpa ingin merendahkan organisasi yang lain. Sekali lagi saya selalu katakan saya hampir hadir di semua organisasi gereja atau keagamaan sehingga saya tidak mungkin merendahkan mereka. Saya lihat Forkopimda ingin melihat ada satu organisasi yang betul-betul bisa ada di tengah, yang punya kekuatan untuk menjadi penengah. Jadi Muki itu nanti menjadi penengah di masyarakat, pembawa damai lah. Makanya saya juga mungkin minta dukungan, doa dan kita semua supaya harapan dari semua pihak tadi, dari Forkopimda itu, baik dari Kapolres, baik dari pemerintah tadi, baik dari Kakan Kemenak, itu bisa tercapai. Tapi saya selalu bilang, ya kalau dengan saya, terus terang nggak bisa. Tapi dengan bergandengan tangan 40 pengurus, didukung oleh gereja-gereja, pimpinan-pimpinan gereja, tentu akan terus di backup oleh DPW Provinsi Sumatera Utara. Hanya itu pengharapan saya. Sehingga saya lihat juga begini, ya dalam proses ini saya lihat banyak pihak yang mau terlibat, banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Ya itulah harapan saya. Ya semua harapan itu memang mau tidak mau harus kita penuhi harapan itu. Ya kalau enggak, nanti kalau ada organisasi yang lain enggak akan diterima lagi. Saya lihat ini pertarungan, mungkin ini pertarungan untuk organisasi di Samosir. Kalau ini gagal, ini nanti akan menjadi kendala bagi organisasi keagamaan di kemudian hari. Iya. Nah, tapi dengan keberadaan DPW Muki Sumatera Utara yang telah berjanji juga akan terus berkoordinasi sehingga program-program yang ada itu bisa kita eksekusi. Artinya itu bisa menjadi satu jaminan bahwa kita akan bersama-sama mengerjakan tugas ini.
Ya, begitu. Nah, mungkin apa yang menjadi pesan bagi para pengurus yang ingin Pak Pendeta Buas sampaikan guna merealisasikan harapan-harapan yang sebenarnya cukup tinggi dari berbagai pihak untuk MUKI? Silakan. Iya, ya, ya kami mewakili pengurus untuk DPW ini ya. Iya, harapan untuk para pengurus yang baru dilantik. Ini harapan Bapak pribadi sebagai ketua. Oh, iya, ya tentu yang saya inginkan dari pengurus ini, marilah kita beban ini kita pikul bersama. Jangan nanti yang saya takutkan juga, justru pengurus ini juga membebankannya kepada saya. Artinya mereka juga pengurus-pengurus yang ada punya ekspektasi yang tinggi juga kepada ketuanya. Padahal saya sudah katakan tadi di sambutan saya, hanya bersama kita kuat, hanya bersama kita bisa, hanya bersama kita jaya. Jadi saya harap ya di tengah keterbatasan kita, saya bilang ya kita jujur saja, kita pengurus sekarang penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau bersama kita, ya istilahnya kayak sebuah lidi yang kalau satu biji dia lemah, mudah patah. Tapi kalau digabung menjadi satu dia menjadi kuat. Itulah harapan saya kepada teman-teman saya seluruh pengurus. Mari kita bersama. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, diskusikan bersama. Kalau ada yang langsung ngomong, tidak apa-apa. Kita akan terus bersama-sama. Dan istilah kita kan, lagi pengurus yang sekarang kita punya istilah melayani di sini, bahkan mungkin sampai mati pun di sini. Karena itu kalau kita di sini sampai mati, sekali lagi marilah kita bangun Samosir ini bersama-sama. Ya, yang terakhir, apa pesan Pak Pendeta Buasian untuk masyarakat Kabupaten Samosir? Silakan. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Samosir yang kami kasihi, secara khusus umat Kristen yang ada di Samosir ini, kami doakanlah kami hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kristen di Samosir. Dukunglah kami, tentu nanti jika ada kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada kepentingan umat, percayalah kami akan mengkritisi pemerintah. Tetapi kalau ada program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan kita, mari kita dukung bersama. Jadi mari kita masyarakat Samosir dukung pemerintah sekarang. Kalau ada keluhan tentang apa, mari kita berikan informasi ke MUKI. Pengurus-pengurus MUKI ada di berbagai kecamatan nanti, atau boleh ada sekretariat kita sementara ada di depan Koramil Pangururan. Datanglah, kita berdiskusi di sana. Masyarakat, kami terima masyarakat dari berbagai lapisan apapun. Kami siap berdiskusi, kami siap terbuka, dan kami siap menerima masukan-masukan dari masyarakat Kabupaten Samosir. Yang pasti MUKI mengasihi kita semuanya. Yang pasti kepentingan kami adalah kepentingan rakyat lah yang menjadi harga mati bagi kami. Mungkin pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Samosir. Baik, terima kasih Pak Pendeta Buas Sian. Dan kita ke sana Pak. Di sini juga ada pengurus MUKI Sumatera Utara, juga beberapa orang pengurus DPD yang baru dilantik. Halo Inang. Halo. Puji Tuhan, sudah selesai. Oh. Halo. Halo, Bapak-bapak, berikan dulu salamnya.
Selamat. Kamera. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Yesus memberkati. Muki perkasa. Haleluya. Mugi damai. Mugi damai. Jaya. Salam dari Danau Toba, kawasan yang dibilang kepingan surga. Ya, jadi bukan hanya keindahan saja yang kita tampilkan, tapi nilai-nilai surgawi itu harus ada juga tercipta di Samosir. Luar biasa. Dan di ujung sana ada 2 orang. Itu. Nah, kita apa lagi kerjanya? Oke, sekian dulu pertemuan kita, wawancara kita dengan Pendeta Robinson Panjaitan dan Bapak Pendeta Buas Syahan. Salam, Muki damai, Muki jaya.